Saya jadi ingat perkataannya Ketua DPW PAN Jawa Timur, Mas Rizky, itu bilang, jangan sampai generasi muda kita, generasi milenial kita ini terus apolitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 2 Pojok Darmo, Rumah PAN Jawa Timur, kita akan melakukan ngobrol ya. Jadi karena ini episode pertama yang diniatkan nanti akan jadi acara rutin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan juga beri manfaat. Pertama ini kita akan coba kupas tentang reformasi tahun 98. Jadi ingin jadi momentum hari peringatan reformasi tanggal 21 Mei, peringatan kejatuhan Presiden Soeharto. Jadi ada dua tamu yang akan kita ajak ngobrol di sini. Satu Heru Kristianto, dia aktif di aktif ya. Jadi apa istilahnya? Pernah terlibat dalam gerakan reformasi tahun 98 di Surabaya dan Jawa Timur khususnya. Nanti Heru akan bercerita tentang situasi di kala itu, dan satunya adalah Esca Islami. Esca ini aktivis Barisan Muda Penegak Amanat Nasional Jawa Timur. Bisa diceritain baru, kira-kira apa yang melatar belakangi? Kira-kira waktu itu konco-konco sing dikarepno dengan gerakan reformasi 98 khususnya di Surabaya waktu itu koyo apa, cerita latar belakang itu koyo apa sehingga meletus tahun reformasi di bulan Mei yang puncaknya oleh pemunduran Presiden Soeharto kala itu. Jadi tahun 98 itu, tepatnya bulan Mei, itu sebenarnya kan jadi satu puncak, sebuah puncak kegelisahan kawan-kawan aktivis, terutama kawan-kawan aktivis, dan kalau umumnya ya rakyat Indonesia gelisah bahwa selama 32 tahun Orde Baru berkuasa itu ternyata tidak membawa politik Indonesia terutama itu ke arah yang lebih baik. Pada waktu itu, terutama dalam kehidupan berorganisasi, berpendapat, itu sangat dikekang. Waktu itu ada namanya paket 5 undang-undang politik yang mengekang kebebasan berserikat, kebebasan berorganisasi seperti itu. Contohnya adalah partai-partai politik dibatasi. Dalam paket 5 undang-undang politik itu ada aturan yang mengatur bahwa organisasi politik, partai politik itu hanya ada 3, Golkar, P3 dan PDI. Di dalam undang-undang itu tidak disebutkan bahwa partai-partai politik baru boleh berdiri. Salah satu contohnya itu, ada kelompok-kelompok mahasiswa, ada kelompok-kelompok rakyat yang berpikiran kritis terhadap sistem politik seperti itu. Selama beberapa tahun mereka melakukan pengorganisiran untuk melawan rezim Orde Baru yang sangat otoriter itu, dan akhirnya berpuncak pada 98. Kebetulan pada 98 itu terjadi krisis ekonomi yang sangat parah di Indonesia. Nah, akhirnya dengan aksi-aksi, demo-demo selama berbulan-bulan, akhirnya berhasil menumbangkan simbol Orde Baru waktu itu, Presiden Soeharto. Atau mungkin Esa memberikan komentar soal ini, ya. Percaya nggak dengan statement itu? 98 umur berapa waktu itu, ya? 4 tahun. Artinya kan ada statement yang dikemukakan Heru bahwa 98 terjadi peristiwa politik seperti itu yang membawa perubahan besar bagi perjalanan negeri ini, perjalanan politik terutama. Tapi kan belakangan juga ada statement yang ngomong soal enak zaman Orde Baru. Kira-kira ekon diperjelas ini ya. Ya mungkin kalau sekarang demokrasinya lebih terbuka, Mas. Kalau dulu mungkin demokrasinya, anggaplah itu diomong dulu demokrasi Pancasila atau apa yang dianggap Harto seperti itu, tapi rotasi kepemimpinannya kan nggak berlangsung dengan baik, dan cenderung eksekutifnya cuma itu aja loh, dan itu nggak sampai hari ini berubah. Dan kalau seumpama kita lihat sekarang demokrasinya mungkin lebih baik, tapi ya
yang namanya demokrasi pasti juga ada plus minusnya mas. Kalau seumpama yang dulu seperti itu, kalau sekarang mungkin kita bisa lihat bagaimana ruang-ruang publik dibuka lebih luas, dan mungkin kalau sekarang kecenderungannya anak-anak muda. Kalau seumpama kita lihat bagaimana anak-anak muda sekarang berpolitik atau apa, bahkan sudah banyak anak muda yang menjadi politisi atau jadi anggota dewan atau jadi bupati, bahkan di beberapa daerah. Entah besok akan jadi gubernur atau presiden akan lebih banyak, saya nggak tahu, tapi intinya sekarang politisi itu bisa dibilang lebih banyak daripada anggota slang gitu. Jadi lebih banyak dari penggemar anggota slang gitu. Dulu kan slang itu banyak, OI slang itu banyak. Mungkin sekarang politisi lebih banyak daripada mereka. Kalau seumpama dilihat bagaimana sekarang zamannya antara dulu dan sekarang, mungkin sekarang lebih terbuka untuk siapapun menjabati ruang-ruang publik itu tadi mas. Ini sih, berarti itu cerita nono, cek percaya deh kira-kira statement itu salah tak bener. Situasi waktu itu betapa medeni atau betapa menyengsarakan kira-kira sampai mungkin kawan-kawan yang memang di era 98 sudah tumbuh menjadi remaja dan mengerti situasi saat itu benar-benar menganggap sebelum era 98 itu peristiwa yang tidak boleh terulang kira-kira kayak gitu. Aku nambahin soal ekonomi dulu ya. Soal ekonomi itu benar bahwa pada masa Orde Baru itu harga-harga murah. Ya. Katanya ada kesejahteraan, tapi sebenarnya harga-harga murah dan ada kesejahteraan itu sebenarnya semu. Karena harga-harga murah, ekonomi stabil itu sebenarnya ditopang oleh hutang luar negeri yang sangat besar. Dan pada akhirnya justru hutang sendiri itu yang membuat Indonesia mengalami krisis dan beberapa tahun menyengsarakan rakyat Indonesia itu seperti itu. Terus soal politik, waktu itu gini, kekuatan negara yang sangat besar ini akhirnya menekan rakyat sedemikian rupa, sedemikian kuat, hingga suara-suara rakyat yang kritis itu dibungkam. Banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan kekuatan represif Orde Baru itu ketika rakyat melakukan sikap kritis terhadap rejim ini. Banyak sekali kejadian, misalnya kasus Talang Sari, persoalan-persoalan tanah di berbagai daerah, Belambuan dan lain-lain itu yang represivitas negara itu turun. Banyak sekali korban. Jadi bentuk represi itu jadi bayang dibully atau di ini toh ya nengok bisa kayak serupa kita ngerasani seperti ini. Boleh deh wis hilang kan bagaimana itu urusannya kan cuma dibully atau di musuh netizen saya di komentari gak karu-karuan seperti itu, tapi kalau yang masa lalu mungkin sing di kamar itu ya urusannya ada nyawa, gak cuma sekedar sampai urusan yang bisa dihindari lah kira-kira mungkin dililok nonton ini dan saya itu bisa memberi jelasan bro. Masa lalu kan bodoh, tekanan ekonomi juga berat, mungkin saat ini juga mungkin justru kemudahan yang diterima oleh generasi sekarang ini justru yang membuat mereka ini kurang solid dan dalam melakukan tekanan itu justru nggak sekuat dulu. Maksudnya semangat. Kalau dulu kan kita secara komunikasi pun terbatasi. Tapi justru itu memunculkan militansi dan tekanan dari rejim pun sangat kuat. Soalnya sekarang kan banyak diberi kemudahan untuk konsolidasi, tinggal pakai gadget dan segala macam seperti itu. Dan yang pasti itu juga karena musuhnya juga
abstrak. Ya. Saya bilang abstrak karena tidak seperti Orde Baru. Sebenarnya jelas rejim ini yang sangat otoriter, ya itu yang harus kita lawan bersama-sama. Terus sekarang terjadi pembelahan segala macam. Banyak aktivis yang sekarang sudah mendapatkan keenakan, kenyamanan bersama rejim seperti itu, dan banyak juga yang kawan-kawan yang kritik tetap di jalan seperti itu. Ya artinya ini berarti konsolidasi di tingkat anak-anak muda ini masih belum bisa solid berjalan, kira-kira ya? Atau memang situasi ini diciptakan demikian agar tidak tercipta konsolidasi yang kuat? Atau ya, atau memang lemben tantangannya setiap zaman kan beda. Jadi kalau di zaman dulu memang fasilitas belum mendukung, dan memang kalau sikap apolitis ini kan biasanya ono mau ke apolitik ya, yang anti politik kan tidak mau berjimbung. Artinya ketika 98 terkondisi demikian bisa bergerak. Nanti dimaksud tidak tadi kan ini apa mereka tidak bersikap kritis, atau memang ada kelompok-kelompok sing tadi Heru bilang bahwa ono sebagian yang sebagian besar juga sebenarnya mereka ini ada di dalam kelompok yang pendukung dalam tanda kutip pendukung pemerintahan yang ternyata kuat dan mereka anti kritik sebenarnya. Atau misalnya sepertinya kayak ngono kira-kira? Ini seperti yang dibilang Esca itu, bahwa reformasi, buah reformasi itu kan sekarang sudah banyak yang dinikmati, kayak kebebasan dan segala macam. Justru itu yang menurutku kebebasan berserikat, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan bersuara, pers juga bebas, itu yang justru membuat kawan-kawan sudah banyak yang puas. Ini loh, sudah kok. Kalau dulu kan ada represivitas segala macam, nggak boleh dilarang macam-macam, itu sudah yang membangkitkan kawan-kawan untuk melawan. Nah, sekarang ya pilihannya itu sekolah, sekarang mahasiswa kuliah pun cepat-cepat lulus. Buat apa berorganisasi macam-macam? Nanti beraktivitas macam-macam. Nanti juga malah ganggu kuliah, mengganggu masa depan segala macam seperti itu. Padahal nonton tujuan reformasi dulu salah satunya adalah pemerataan kesejahteraan, ya mereka salah pemerataan kemakmuran kira-kira. Artinya kan proses transfer tujuan reformasi ini tidak tercapai, bahwa kondisi politik sudah terbentuk demikian, tapi akhirnya korupsi juga luar biasa sih berlangsung. Dan belakangan kita tahu proses-proses melawan perlawanan terhadap sikap anti koruptif ini kan juga demikian kuat dilakukan oleh mereka yang ya kira-kira pelaku korupsi besar untuk bisa menggempur supaya kasus korupsi tidak terungkap. Tapi kan sikap kritis ini tidak terbangun kira-kira ya. Ngomong kemudahan saja nih, gak mudah urut saya gitu ya, angel banget. Artinya kudu kerja. Arek iki paham sekolah itu ya larang, dan sing wong tuane ragati ya rekoso. Kira-kira kan yang tambah larang tambah artinya kan sikap kritis ini tidak terbangun. Nah mungkin opo kira-kira menurut pusing sok membangun mana sikap kritis ini supaya mereka tidak gak gampang kesel lah untuk melakukan koreksi terhadap negara, gak gampang opo kira-kira. Kalau saya coba terkait mungkin kalau dulu itu buku-buku yang mas-mas terima dan baca mungkin itu sebagai buku yang langka karena mendapatkannya sulit. Ketika mendapatkan dibaca betul-betul dan diresapi, bahkan itu dibuat bahan diskusi. Mungkin kalau sekarang akses untuk mendapatkan buku ini untuk PDF atau buku palsunya pun banyak sekarang ini. Mungkin dengan hal seperti itu bukan menjadi hal yang seru lagi untuk didapatkan, mungkin seperti itu. Mungkin yang sekarang lebih seru untuk didapatkan adalah mungkin seperti skin di PUBG atau skin di Mobile Legends, mungkin seperti itu. Jadi anak-anak sekarang arahnya mungkin ke sana, atau sekarang lebih memperbanyak crypto koinnya, mungkin seperti itu, atau lebih ke kelas-kelas sosial sih, bukan mungkin kalau dulu pemerataan sosial. Jadi semuanya sama, kita nggak bisa seperti mereka karena ketimpangannya sangat jauh. Tapi kalau sekarang mungkin ketimpangan itu sedikit
sedikit tipis irisan mungkin seperti itu. Jadi mereka berlomba untuk naik sekarang. Mungkin kalau anak muda sekarang seperti itu, tapi kalau seumpama dilihat per hari ini ya, antusias untuk berorganisasi di kalangan anak muda ini sebenarnya cukup baik kalau seumpama mereka mendapatkan feedback yang jelas dari iming-iming di depan anak-anak sekarang itu, atau mereka ada turunan yang jelas diajak oleh siapa, kedekatan oleh siapa, mungkin seperti itu. Tapi bukannya pendekatan secara ideologis pendekatannya. Mungkin kalau dulu perdebatan secara ideologis itu sampai membawa ke ranah perkelahian atau ke ranah hukum, mungkin seperti itu kalau perdebatan secara ideologis. Kalau sekarang perdebatan secara ideologis saya rasa jadi hal yang aneh kalau dibahas, Mas. Mungkin kalau kiri hijau kanan merah itu udah nggak lazim lagi sekarang dibahas, atau nggak ada lagi orang-orang yang seperti itu. Gitu. Ya, aku ya bingung arahnya dia gitu terusan. Tapi kalau soal generasi milenial itu, ini kan ngomongin politik juga ya. Harusnya memang generasi milenial itu beda banget dengan generasi tahun 98. Kalau 98 itu perjuangannya kan banyak di jalan itu, demo. Nah sekarang itu kan banyak ruang-ruang politik, keran-keran politik yang terbuka. Ada partai politik, banyak sekali partai politik. Nah kita dengan meskipun ideologinya nggak setajam dulu, tapi kan itu bisa jadi kendaraan kita untuk berekspresi, untuk ikut mewarnai negara inilah. Jangan sampai terus generasi muda ini terus jadi apatis, apolitis. Saya jadi ingat perkataannya Ketua DPW PAN Jawa Timur Mas Rizky itu bilang, jangan sampai generasi muda kita, generasi milenial kita ini terus apolitis, apatis terhadap politik. Kalau generasi muda kita sekarang apatis terhadap politik, nggak mau berpartai seperti itu, nanti kita akan menemui sebuah masa yang dinamika politiknya itu berkurang, dan itu akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kekuatan asing untuk mengokok-okok kita, untuk menguasai negeri kita, karena negara kita didiami oleh orang-orang apatis yang nggak peduli sama politik. Nah, kali problemnya kan kayak misalnya buat tonton lagi, area-area ini cek percaya nggak ada partai politik. Nah, terus problem apa kok sampai nggak percaya kira-kira kayak menurut ini. Dulu kita ini kan juga nggak percaya dengan tiga partai politik yang ada. Kemudian kita membuat beberapa alternatif gerakan-gerakan untuk membangun sikap kritis melalui gerakan-gerakan yang kita lakukan kira-kira seperti itu. Menurut kamu ya Bojang, kira-kira kenapa kalau mungkin enak sih sudah dipercaya nggak dia pasti, atau kenapa kalaupun tumbuh sikap tidak percaya ini kenapa? Kalau menurutku ini Mas, mungkin yang dipertontonkan mungkin konsensi ya ini BM PAN saja ini kan sering diterima oleh anak muda per hari ini, terus mungkin orang tua bahkan ya, yang orang-orang yang apolitis atau yang nggak peduli sama politik, mungkin karena yang dipertontonkan per hari ini tentang politik adalah iklim-iklim yang koruptif gitu. Jadi budaya-budaya korupsi ini yang sering kali ditunjukkan media, dan akhirnya bagaimana sih yang seharusnya politik itu, atau yang baik di jalan politik itu seperti apa sih? Kan kalau politik itu kan sebenarnya jalan, bukannya tujuan yang harus dicapai gitu. Kan kalau sekarang itu aku bisa jadi anggota dewan, atau aku sudah jadi bupati, sudah selesai di sana. Bukannya ketika jadi anggota dewan atau jadi bupati atau jadi wali kota atau pejabat publik itu terus mereka bisa melakukan hal yang keren gitu. Maksudnya ranahnya benar-benar pengabdian untuk rakyat. Itu hal-hal seperti itu dipertontonkan mungkin waktu zamannya Pak Jokowi maju, atau ya citra-citra baiknya tokoh-tokoh itu aja mungkin. Nah seperti itu. Tapi kalau cuma melihat budaya-budaya koruptif seperti kemarin, janji-janji yang disampaikan terus nggak relevan per hari ini juga banyak, dan kekecewaan yang terjadi di anak-anak muda sekarang. Dan akhirnya
People United Not Kingdom itu juga ada. Itu di kalangan anak muda. Wah, apa itu politik? Gak usah lah, kita cari makan bisa sendiri, nggak ikut mereka. Terus mungkin kalau di lingkungan saya mungkin juga ada yang bilang, nggak pernah nyoblos mas, tapi hidupku juga pasti kerja gitu. Itu ada, tapi mereka nggak sadar kalau sebenarnya kehidupannya dari lahir sampai meninggal itu diatur di politik. Kalau kita mencoba menyadari, ya udah tinggal dilakuin aja gitu. Ya, artinya apa sih yang mulai ilmu kan benar bahwa mau nggak mau ya kita harus mewarnai partai politik karena satu-satunya kendaraan yang saat ini diakui sebagai bentuk bagian dari demokrasi yang kita pilih ya, partai politik untuk merubah sistem termasuk untuk menyediakan kader-kader pemimpin bangsa kira-kira seperti itu. Salah satu sumbangsih terbesar gerakan reformasi 98 ini adalah keterbukaan. Keterbukaan. Banyak lembaga-lembaga yang didirikan untuk mengawasi jalannya negara ini, termasuk korupsi. Ada KPK. Beda sekali kalau kita ngomong soal korupsi, Orde Baru itu juga korupsinya sangat tinggi dan hampir-hampir nggak tersentuh. Korupsi berjamaah, hampir semua pejabat itu korupsi, dari tingkat lurah sampai presiden itu melakukan korupsi besar-besaran dan mereka nggak tersentuh sama sekali. Bahkan ketika Soeharto jatuh pun tetap aman. Bahkan meskipun sudah terbongkar korupsinya seperti apa. Beda sekali dengan sekarang, banyak korupsi tapi banyak juga yang masuk penjara. Ada penegakan hukum yang kuat gitu loh setelah reformasi ini terhadap korupsi. Seperti itu. Mungkin kalau saya juga nambahin mas, kalau di PM-PAN itu dikasih materi dan sering kali disampaikan oleh senior-senior itu politik, terutama partai politik itu sebagai kendaraan. Jadi kita mau seperti apa ya kita tergantung mau nyetir model seperti apa, dan sebagai bentuknya imajinatif tentu kendaraan itu kita mau setel kencang, kita mau setel lambat, kita mau setel berat atau mau setel ringan, tergantung kita menggunakan partai itu tadi. Kalau kita di PM-PAN menggunakannya sebagai ruang-ruang untuk advokasi, karena untuk mengakomodir kepentingan teman-teman yang punya hasrat-hasrat tertentu di kehidupan mereka. Katakanlah aku pengen punya jaringan mas untuk menambah bisnisku, katakanlah seperti itu, atau saya ingin jadi anggota dewan mas, saya seperti ini. Itu kadang-kadang teman-teman di PM-PAN juga sering memfasilitasi hal seperti itu, tapi juga kita keterbatasan untuk mengajak ruang-ruang yang lebih lebar gitu. Maksudnya ketika kita mengajak mereka itu seperti ruangnya underground gitu, kita nggak bisa publis langsung ayo aja gitu masuk. Ya mungkin nggak dibuka open recruitment, mungkin seperti itu. Kalau dibuka open recruitment mungkin lebih menarik gitu. Kalau open recruitment anggota partai gitu, cuman kemasannya kita butuh. Jadi kan 98 itu salah satu hasil yang dipetik dari reformasi 98 itu kan keterbukaan, kebebasan, kebebasan berorganisasi, kebebasan berserikat segala macam itu. Yang waktu Orde Baru itu partai-partai dibatasi cuma ada 3 itu, dan undang-undang pun mengatur bahwa tidak ada klausul yang menyebutkan boleh mendirikan partai. Nah, setelah Soeharto jatuh, simbol Orde Baru ini jatuh, keterbukaan terjadi. Akhirnya banyak partai-partai yang bermunculan waktu itu. Nah, salah satunya adalah Partai Amanat Nasional yang didirikan beberapa bulan setelah reformasi itu, setelah tanggal 21 Mei itu, 23 Agustus 98. Jadi kalau melihat semangatnya Partai Amanat Nasional didirikan oleh
tokoh-tokoh reformis waktu itu. Jadi memang tokoh-tokoh pergerakan yang menggerakkan gerakan reformasi tahun 98 dengan visi-visi yang sangat ideal. Jadi ini kan PAN ini didirikan dengan semangat reformasi, bahkan pendiriannya pun tidak jauh dari proses puncak reformasi itu sendiri bergulir. Artinya kan benih-benih semangat reformasi itu tentu masih ada di tubuh Partai Amanat Nasional. Nah, untuk merawat benih-benih itu kira-kira ya bisa nggak gambaran khususnya di PAN di Jawa Timur apa yang dilakukan? Kalau kita membicarakan partai-partai sekarang itu, ya benar ya, PAN itu adalah salah satu dari sedikit partai yang lahir sebagai anak kandung reformasi itu. Dan sekarang sampai sekarang pun saya pikir roh reformasi itu tetap dimiliki oleh PAN. Kader-kader PAN terutama yang ada di DPRD itu kritis-kritis banget terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan itulah semangat reformasi yang tetap terjaga, kritis terhadap pemerintah. Nah itu kan, bahkan ketika pembahasan Omnibus Law kemarin, meskipun PAN ada di dalam tim yang menggodok, itu tapi suaranya sangat kritis. Bagaimana anggota-anggota dewan di DPR RI itu dari fraksi PAN itu sangat keras menentang beberapa pasal-pasal yang sangat merugikan itu. Dan itu juga dilakukan oleh kader-kader yang lain, saya pikir seperti itu. Nah, mungkin kenapa suara-suara itu kurang terdengar lantang? Mungkin karena jumlah legislator dari PAN ini masih kurang. Tidak tanggapan soal itu ya. Yang dibilang sama Mas Kris tadi, ya pun harus sepakat Pol, Mas. Intinya apapun yang diminta oleh generasi tua ini, mohon maaf, gak terlalu tua sebenarnya, masih mas baik. Tuh, kan yang betul itu udah main dulu. Enggak, maksudnya ya yang lebih berpengalaman lah, yang lebih berpengalaman dan artinya saya pun juga sepakat bahwa partisipasi politik anak muda per hari ini harus lebih ditingkatkan lagi. Buat saudara-saudaraku, buat kawan-kawan masyarakat Jawa Timur terutama ya, yang punya pikiran kritis, punya semangat untuk ikut mewarnai negara ini, ya pilih PAN. PAN sangat terbuka untuk memfasilitasi saudara-saudara kawan semua ini. Apalagi dengan misi dengan program Jatim Basis PAN yang digaungkan oleh DPW PAN Jawa Timur sekarang ini, itu membuka kesempatan saudara-saudara semua untuk masuk beraktivitas dan mencalonkan menjadi anggota legislatif. Sangat terbuka sekali itu. Jadi saya pikir ya ini PAN, pilih PAN. Baik, saya kira ini ya ngobrol kapan-kapan dilanjut mana. Saya kira obrolan ini tidak usah disimpulkan, tidak usah ditarik kesimpulan, dan closingnya juga sudah luar biasa disampaikan oleh Heru dan Eca tadi. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya dan mudah-mudahan masih bisa berlanjut dan memberi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.